Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Perseteruan antara Agus Salim bersama Teh Novi Prianti semakin memanas, di mana Agus ternyata berkuar-kuar bahwa dia telah dirampok dan dimalingi karena uang donasi yang dimilikinya ternyata dialihkan untuk korban di NTT. Otomatis perang pun semakin berkibar, apalagi pengacaranya Farad Habas semakin bersemangat untuk mengasuskan kasus tersebut. Seperti apa? Videonya cukup menarik untuk reaksi. Berikut Agus Salim terbaru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya iyalah, kan kita anggap uang kita kemalingan. Emang kamu mau uang kamu kemalingan dibiarkan aja kan udah habis? Enggak kan? Agus merasa uangnya dimalingan, Gus. Tadi Agus maling bilang Gus. Ya Gus, bilang dulu Gus. Iya, maling. Saya kemalingan kan? Iya, benar kemalingan. Kalau kamu nggak merasa kemalingan, saya nggak cari uangmu nih Gus. Betul. Kamu keberatan nggak kita cari uang kamu, kita kejar uang? Agus tidak ikhlas atau tidak ikhlas? Karena aku dibohongin, itu aja sih. Ditipu, dibohongin, diolok-olok, semua udah dimainin. Harapannya saya selalu berdoa dimanapun semoga cepat selesai kasus ini, kita bisa fokus masing-masing dengan urusan kita dan pekerjaan kita, dan ya saya harap sih tetap keadilan ditegakkan. Dari rekening 8.000 donatur, dan kita sudah laporkan juga Pablo dan teman-temannya yang kita anggap merekayasa kasus, berkolaborasi konspirasi dengan Denny Sumargo untuk membuat seolah-olah mereka diarahkan oleh donatur. Padahal donatur yang memberi kuasa itu cuma dua di pengadilan, yaitu Lestari dan Vira. Siap-siap saja siapa yang merekayasa menghabiskan uang Agus, kita kejar terus. Iya, itu hak hukumnya Bang Farhad ya. Tapi kita nggak berkomentar soal itulah. Apalagi kan udah masuk laporan mereka gitu. Silakan kemudian dilanjutkan. Kami siap menghadapi hukum. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum, kami siap menghadapi. Ketika dipanggil dengan layak, kami akan datang sebagai warga negara yang baik. Dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gedi Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Putar perpindahan uang, terus proses perpindahan Sama tanggal-tanggalnya. Masih tahap klarifikasi seluruhnya ya. Jadi belum statusnya belum naik kemana-mana. Jadi masih semuanya diklarifikasi. Sebenarnya saudara Gary udah dipanggil, tapi belum datang. Bang Densu juga dipanggil, kemungkinan besok kayaknya. Wah, kenal banget dong. Makanya kemarin ke LPSK itu saya mencurahkan semuanya. Ya saya cerita, saya nggak bisa tidur, saya jadi insomnia, terus pikiran saya kosong. Saya yang komunikasikan ke Ibu MP, ke Bang Densu, gimana nih Bang, segala macam gitu kan. Bang Densu udah berkomunikasi sama Bang FA segala macam. Akhirnya datanglah tawaran dari Bang FA yang kemudian saya sampaikan, mau nggak duitnya dibagi dua antara Mas AS dan Yayasan Bu MP. Tapi tetap jawaban dari beliau quote and quote seperti itu, 1 sen pun beliau tidak rela uang itu dikasih ke si Bu. Pada saat itu solusi yang paling menarik dan paling baik adalah dari Bang Densu. Ketika memang ada tuntutan ataupun apapun itu dari AS, Bang Densu akan ganti. Nah ketika itulah kita semua langsung bergerak, semua kita berangkat gitu. Kalau belum ada itu uang makan masih ketahan-tahan. Memang luar biasa ya yang dilakukan Agus beserta pengacaranya. Mereka menggunakan narasi bahwa mereka telah kemalingan dan dirampok. Sebenarnya yang mau rampok itu siapa sih ya? Dan bahkan mereka membuat alibi adanya yayasan bodong yang dilakukan oleh Teh Novi Prianti. Dan karena itu Teh Novi Prianti pun akhirnya diperiksa di Bareskrim selama 7 jam dan membuat tentu saja mentalnya down, terus pikirannya kalut, dan sangat luar biasa dampak dari seorang Agus Salim. Seperti apa pernyataan Teh Novi Prianti setelah diperiksa oleh Bareskrim? Berikut videonya. Pelaporan AS terhadap saya yang masalah uang donasi ke NTT. Urusannya lancar, tadi ada sekitar 23 pertanyaan. Seputar apa aja kalau boleh dia seputar perpindahan uang, Proses. proses. Sama tanggal-tanggal.
Dan Novi, kenapa Tete yang diperiksakan itu kan yang gituin si Mungkin. Densu sama Gary sama Gary. Densu. Kenapa Tete bisa terlibat? Sebagai saksi. Saksi aja. Ini masih tahap klarifikasi seluruhnya ya, jadi belum statusnya belum naik kemana-mana. Jadi masih semuanya diklarifikasi. Sebenarnya saudara Gary udah dipanggil, tapi belum datang. Bang Densu juga dipanggil, kemungkinan besok. Gitu. Teh mungkin Teh Novi secara pribadi ngerasa ikut andil gak sih uang itu lari ke NTT? Iya, kalau mengetahui dari publik pasti mengetahui ya. Tapi kalau kemudian mengikuti kesepakatan yang ada tertulis itu tidak ada sama sekali. Teh mungkin sedikit menanggapi soal tuduhan yang penggelapan katanya yang donasi kemarin sampai dituduhkan katanya Teteh beli mobil baru, itu gimana sih Teh, dari Mas Gary sendiri? Klarifikasi. Gimana? Yang soal tuduhan kemarin kan katanya beli mobil sampai atas nama pribadi. atas nama pribadi. Iya, itu sesuatu yang nggak sesuai faktanya ya. Begini teman-teman. Jadi memang saudara G ini kan ditunjuk untuk menjadi ketua yayasan. Terus kemudian katanya dia melakukan audit keuangan yayasan. Tapi audit itu tidak pernah diserahkan kepada yayasan. Jadi kita nggak tahu sama sekali audit apa yang dia gunakan. Terus kemudian yang dia sampaikan kemarin, adanya penggelapan itu sebenarnya harusnya disampaikan sesuai faktanya. Jadi faktanya itu adalah tidak tervalidasi. Jadi uang itu ada yang tidak tervalidasi. Kenapa kemudian tidak tervalidasi? Karena saudara G ini tidak pernah datang ke yayasan. Jadi tidak pernah meminta berkas-berkasnya, itu yang kemudian tidak tervalidasi ya. Jadi bukan penggelapan. Itu yang sangat kami sayangkan gitu. Dari Teteh sendiri mungkin ada tanggapan ke situ mungkin sedikit? Tanggapannya sih Iya. prosesnya yang sudah terlalu lama sih, juga kayak udah agak ngeblank kalau ceritanya kasus ini berulang-ulang kita jawab dengan pemberitahuan yang ada lagi yang buat saya tuh harusnya kan nggak perlu, dan adanya preskon kemarin harusnya tidak perlu karena mereka bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan orang-orang yayasan, tapi mereka memberikan statement terkait yayasan. Buat saya itu open banget ya. Iya. Harusnya audit keuangan itu ditunjukkan kepada yayasan dan juga kepada institusi-institusi terkait. Nah itu kemudian tidak ditunjukkan tapi di preskonkan di media, di halayak ramai, dan menyampaikannya sepotong-sepotong gitu. Harusnya dia sampaikan saja bahwa data itu tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena memang saudara G ini tidak pernah melakukan rapat di yayasan, tidak pernah datang ke yayasan. Bagaimana kemudian bisa tervalidasi? Jadi dia hanya berdasarkan mutasi rekening saja. Dan mutasi rekeningnya teman-teman perlu diketahui, saudara G ini menjabat jadi ketua 2025 awal. Ya, tapi dia meminta mutasi rekening di perbankan 2022. Jadi sebenarnya ada etikat tidak baik sebenarnya yang dilakukan oleh saudara G untuk mencari-cari kesalahan yayasan. Jadi dia primutasi itu dari 2022 sampai 2025 yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia akan memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta. Berarti Teteh sendiri sudah melaporkan katanya kemarin mungkin lewat bandisnya sendiri. Yang dilaporkan siapa aja? Saudara G dengan saudara P udah kita laporkan. Atas deliknya apa? Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Teteh Novi sendiri kan kabarnya udah dilaporkan sama Mas G. Mungkin tanggapannya seperti apa Teh? Sampai hari ini kita belum menerima panggilan ya. Jadi kalau memang mereka melaporkan, maka kami sangat senang sejujurnya. Sehingga ini halayak ramai kemudian mendapatkan jawaban gitu ya, seutuh-utuhnya siapa yang kemudian melakukan kesalahan di dalam yayasan ini. Tampaknya dilihat dari kacamata pihak Teh Novi yang di lain Agus ya, lawannya Agus, itu ternyata pihak yayasan yang bernama Gary itu baru menjabat tahun ini, sedangkan kasus ini kan dari 2 tahun yang lalu sekitar seperti itu ya. Jadi ada kasus tersendiri intern di yayasan yang berkaitan dengan mutasi, validasi dan sebagainya, hingga terjadi sebuah simpang siur yang mengakibatkan terjadi masalah keuangan itu sendiri di yayasan. Sementara Teh Novi itu nggak tahu apa-apa, sedangkan Agus yang merasa kemalingan itu seolah-olah mengamuk kemana-mana, menghantam Teh Novi, bahkan tentu saja menghantam Densu dan yayasan ya. Sedangkan Densu sendiri pernah menawarkan bantuan berupa kesehatan jika Agus memang berobat, tetapi tampaknya Agus memang benar-benar ingin uangnya kembali. Jadi kasus ini semakin meruncing ya teman-teman.
Dan apalagi statement-statement yang menyatakan bahwa ada pemalsuan di yayasan ya, terus ada penggunaan menggunakan salah satu tanda tangan inisial A itu ya, itu sangat kami sayangkan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Ibu P ini menyampaikan kepada saya bahwa karena dia sakit dan berada di Jogja, maka dia berinisiatif untuk menghubungi saudara A untuk melakukan elektronik, tanda tangan elektronik namanya. Kita ada bukti semua chat. Nah, chatnya beliau itu kita simpan. Jadi kalau misalkan ada pelaporan terhadap pemalsuan itu, kami siap kok menghadapi itu. Nah, nanti untuk saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya yang tentang tanda tangan tersebut. Seperti itu. Kita ini kan yayasan sendiri kan ibaratnya berujung konflik seperti ini ya Teh. Jadi menyayangkan nggak sih Teh ibaratnya dari uang donasi itu sekarang konflik di yayasan sendiri, mungkin tanggapan Teh Novi gimana? Oh, sangat menyayangkan, dan saya sebenarnya jujur orang yang paling dirugikan dalam hal ini gitu. Hari ini saya baru dapat laporan terkait dari dinas sosial ya, kita ini dapat teguran, dan yang terakhir kalau nanti ada kesalahan mungkin izinnya akan dicabut katanya gitu. Nah, katanya udah ada penyampaian juga dari dinas sosial untuk pengurusan PUB ya, tapi tidak disampaikan oleh saudara G. Seperti itu. Jadi saudara G ini teman-teman sudah ditegur oleh Kemensos satu kali, sudah ditegur juga oleh dinas sosial, itu tidak disampaikan ke yayasan sama sekali. Nah, kami yang kemudian mencari tahu ke Kemensos dengan Dinsos akhirnya gitu, karena memang polemik ini kan berkepanjangan dan saudara G ini muncul dengan sesuatu yang tidak valid gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Padahal Kemensos tuh sendiri awalnya kan di November tuh mendukung banget ya terkait hal ini. Malah sekarang malah jadi begini gitu. Iya, nggak nyangka. Tapi satu lagi yang harus kita garis besar ya, terkait uang yang 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya, itu jelas kebutuhan untuk anak saya ya. Kebutuhan untuk anak saya, kita membeli mobil itu cash, dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025, itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta itu. Berarti yang ke Kemensos kemarin itu mungkin bisa dibilang Mas G itu bohong ya, bukan laporan tapi teguran ya berarti? Iya, teguran. Iya, kita ada suratnya, bersurat. Kita dapat suratnya dari Kemensos, dan itu Kemensos menyatakan dia tidak pernah mengarahkan untuk saudara G bertindak dan untuk atas nama yayasan. Ini kan berlarut-larut ya Teh. Banyak kerugian juga nggak sih yang dialami pada yayasannya sendiri? Banyak banget. Mulai dari endorsement banyak yang cancel karena hal seperti ini kan. Terus yang kedua, YouTube saya nggak ada yang jalan sama sekali, view-nya juga anjlok kalau algoritmanya turun. Terus pekerjaan, keluarga yang mempertanyakan, banyak banget. Tapi kenapa sih Teh mungkin orang-orang yang udah bukan di yayasan masih speak up mungkin menggoreng-goreng ke tetehnya? Ya aneh. Kalau buat saya pribadi, Ibu P itu pada saat ditanyakan kenapa alasan dia memberikan statement tersebut atau dia speak up untuk saat ini, katanya alasannya sakit hati karena ditegur. Buat saya, dia namanya saya leader atau saya atasan, menegur ketika ada karyawan yang salah, masa nggak boleh? Kan harusnya boleh aja. Dan menurut saya menegur pun dengan bahasa manusia kok, dengan bahasa yang baik. Nggak ada namanya saya berbicara kasar atau buruk lah gitu terhadap Ibu P tersebut. Berarti perihal ancaman itu juga nggak ada ya Teh? Ancaman apa? Kan Poppy P itu mengaku ada segi dari ancaman dari teteh sendiri. Ini begini ya teman-teman, saya sebenarnya dia sebenarnya komunikasi itu ke saya, Ibu P ini. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu, baik itu terhadap saudara G gitu, terhadap saudara DS gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda kepada kami gitu. Untuk Tampaknya kasus ini semakin rumit justru berada di yayasan sendiri, di mana mereka saling speak up dan saling tuduh, di mana ketika Teh Novi membeli mobil malah dia dicurigai bahwa dia telah menggunakan uang yayasan, sebenarnya bahwa dia menggunakan uang pribadi. Dan sebenarnya yang sangat kasihan adalah dari pihak Teh Novi ya, di mana semuanya itu berimbas kepadanya. YouTube channelnya telantar, keluarganya juga tidak terus karena dia sedang sibuk mengurusi dengan Agus Salim yang berkuar-kuar terus meminta uangnya kembali. Cukup sekian ya video kali ini, semoga kasusnya cepat terselesaikan, dan saya akan memantau dan memberikan kabar terbaru tentang
Agus Salim yang sangat tenar dan sangat kontroversial tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya.